Setelah Xiaoyan menjadi seorang Dodi, kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan Kaisar Api yang merupakan lanjutan dari BTTH di benua Doki. Dan ini adalah episode pertama. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali di Kekaisaran Jiama dan tepatnya merupakan kota Wutan. Semenjak perang besar dengan Hun Tiandi berakhir, Xiaoyan mengadakan pernikahan yang besar dengan Cailin dan juga Sun Er. Banyak orang menyaksikan pernikahan itu dengan cara yang luar biasa. Dan setelahnya, Xiaoyan dikabarkan mendampingi kedua istrinya untuk berkeliaran di benua Doki ini. Mereka seolah-olah telah menghilang dalam pandangan mata orang biasa, dan hanya sedikit orang yang tahu bahwa sebenarnya Xiaoyan telah melakukan perjalanan menjelajahi seluruh benua Doki ini. Hal itu dilakukan adalah untuk berbulan madu. Setelah hal tersebut selesai, kedua istri Xiaoyan, yaitu Cailin dan juga Sun Er, akhirnya melakukan retreat untuk bisa menembus ke tahap Dodi. Sejak saat itu juga, Kekaisaran Jiama, tepatnya kota Wutan, telah menjadi kota nomor 1 di seluruh benua Doki ini. Dan di sana, keluarga kecil dari klan Xiao telah berkembang. Xiaoyan sekarang duduk di atas puncak gunung. Dia terlihat cukup bersantai, yang kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Titik awal segalanya telah berubah ketika aku bertemu dengan guru Yalo di tempat ini. Tidak disangka pertemuan Xiaoyan dengan Yalo saat itu akan benar-benar membuat Xiaoyan mencapai tahap hari ini, di mana dia telah menjadi orang nomor 1 di seluruh benua Doki. Dan Xiaoyan benar-benar menyelamatkan benua Doki ini dari kehancuran akibat kegilaan seorang Hun Tiandi. Xiaoyan kemudian kembali bergumam pada dirinya sendiri. Nafas ini seharusnya hampir sama puluhan tahun benar-benar berlalu dengan cepat. Detik berikutnya dari arah belakang Xiaoyan terdengar suara dari seorang wanita, kakak Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan berbalik, yang ternyata itu merupakan Sun Er yang telah keluar dari retreatnya. Xiaoyan bertanya, apakah kau sudah berhasil? Sun Er sambil tersenyum, dia pun menjawabnya, ya, terima kasih banyak kakak Xiaoyan, karena kau telah membuka lubang hitam itu dan aku bisa menyerap energi origin yang berada di dalamnya. Jika tidak, maka aku khawatir diriku masih belum bisa menerobos ke tahap Dodi hingga hari ini. Xiaoyan pada akhirnya memeluk Sun Er dengan erat, dan dia memandangi wajah Sun Er sambil mengatakan, ketika ayahmu saat itu mengirimkan dirimu pada keluarga Xiao, sebenarnya dia telah kehilangan sesuatu yang luar biasa. Sun Er hanya tersenyum, yang kemudian menjawabnya, kakak Xiaoyan, kau selalu menjadi pahlawan yang besar di dalam hati Sun Er. Suasana pun menjadi semakin memanas, yang pada akhirnya Xiaoyan bersama dengan Sun Er kali ini langsung namun di saat sedang panas-panasnya itu, ada suara terbatuk yang muncul dari langit. Dua pria parubaya segera keluar dari kehampaan dan melihat pada Xiaoyan yang sedang berpelukan dengan Sun Er. Raut wajah dari dua pria parubaya itu dalam sekejap saja langsung memerah. Salah satu dari pria parubaya itu pun mengatakan, sepertinya kita datang di waktu yang salah. Sementara Sun Er segera melepaskan pelukannya dari Xiaoyan, dan dia segera mengatakan, ayah, senior Sukun, Gu Yuan hanya tertawa. Sudahlah, tidak masalah, lagian kalian juga sudah menikah. Tatapan mata Gu Yuan melihat pada Xiaoyan, kau benar-benar bocah yang sangat beruntung. Aku pikir saat itu diriku mengirimkan Sun Er menuju keluarga Xiao supaya aku bisa mendapatkan potongan dari batu giok Dewa Kuno Tose. Namun tidak disangka bahwa sebenarnya akulah yang telah kehilangan putriku. Namun hal itu juga cukup bagus, karena kau menjadi menantuku. Pada akhirnya aku juga telah berhasil menjadi seorang Dodi. Sebagai mertuamu, aku benar-benar bangga. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengarkan ucapan dari Gu Yuan. Detik berikutnya, pandangan mata Xiaoyan segera melirik ke arah belakang dan dia bergumam, apakah pada akhirnya Cailin juga telah keluar dari retreatnya? Cailin pun saat ini telah keluar dari ruang kosong, dan kemudian dia pun berkata, setelah bertahun-tahun melakukan pelatihan, akhirnya aku menjadi seorang Dodi juga. Kekuatan di tahap Dodi benar-benar berbeda dengan tahap Doseng. Cailin memandangi Xiaoyan, kemudian dia bertanya, apakah Xiao Xiao baik-baik saja? Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan dia menjawabnya, untuk saat ini Xiao Xiao memang baik-baik saja, dan dia telah pergi bersama dengan guru untuk mendapatkan bimbingan. Pada akhirnya mereka berlima kini langsung kembali menuju kediaman dari klan Xiao. Di depan gerbang yang besar
ada ayah dari Xiaoyan. Melihat anaknya telah kembali ke tempat ini, Xiao Zhan pun menepuk bahu dari Xiaoyan sambil mengatakan, akhirnya kau kembali juga. Namun kau tidak perlu khawatir. Aku telah mengurus tempat ini dengan cukup baik demi dirimu. Sungguh bocah, kau suka berpergian kemana-mana. Dan bahkan kali ini dirimu berniat untuk pergi ke dunia lain. Berhati-hatilah, dunia baru itu berbeda dengan benua Doki. Dan kau harus selalu waspada di dalam tempat itu. Semenjak perang besar selesai antara Xiaoyan dan juga Hun Tiandi, pada saat itu Xiaoyan menyerahkan kembali posisi pimpinan dari keluarga Xiao ini pada ayahnya. Di tempat itu, keluarga Xiao menjadi cukup marak karena setelah Xiaoyan menjadi seorang elit Dodi, maka kekuatan garis keturunan di dalam tubuh orang-orang dari klan Xiao juga telah diaktifkan. Mereka telah mendapatkan manfaat yang luar biasa dari kekuatan garis keturunan ini. Hanya beberapa tahun yang cukup singkat, keluarga Xiao akhirnya berkembang dengan kecepatan yang sangat menakjubkan dan mereka menjadi pemimpin dan juga penguasa di Kekaisaran Jiama saat ini. Xiaoyan pada akhirnya berpamitan dengan ayahnya karena dia merasa harus melakukan penjelajahan pada dunia baru. Dan kali ini Xiaoyan, Sun Er, Cailin, Gu Yuan, dan juga Sukun segera meninggalkan rumah dari klan Xiao ini. Mereka pada akhirnya muncul di atas sebuah puncak gunung. Lima orang elit Dodi dari benua Doki ini telah berkumpul untuk bersiap melakukan penjelajahan pada dunia baru. Xiaoyan kemudian mengatakan, Senior Sukun, ayah Gu Yuan, kalian pada saat itu memiliki kualifikasi untuk bisa menjadi seorang Dodi. Namun karena kurangnya energi origin, kalian saat itu hanya mentok di kekuatan bintang 9 puncak tahap Dozeng. Namun pada akhirnya, setelah mendapatkan energi origin tersebut, kalian benar-benar menjadi seorang elit Dodi. Sukun hanya tertawa ketika dia mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Kemudian menjawabnya, meskipun kekuatanku saat ini juga berada di tahap Dodi, namun tampaknya ada kesenjangan yang besar antara kekuatanku dan juga kekuatanmu. Level berapa kau sebenarnya saat ini? Karena Sukun, meskipun dia juga merupakan seorang elit Dodi, masih tidak bisa melihat kekuatan asli dari Xiaoyan. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, aku sendiri juga tidak tahu. Namun aku samar-samar merasakan bahwa kekuatan Dodiku sebenarnya telah meningkat dengan pesat. Di benua Doki ini tidak ada catatan yang mengatakan ada level yang berada di atas Dodi. Maka dari itu, aku juga tidak mengetahui level apa yang kumiliki saat ini. Di benua Doki ini, level Dodi bisa dianggap sebagai level puncak. Dan tidak ada satupun catatan yang mengatakan ada orang yang memiliki kekuatan di atas level Dodi. Maka dari itu, Xiaoyan benar-benar tidak mengerti level kekuatannya sendiri untuk saat ini. Hal tersebut membuat Xiaoyan segera berkata, mungkin di dunia lain kita akan segera mendapatkan jawabannya. Selama ini aku bisa merasakan sebuah perasaan yang cukup kuat. Benua Doki ini tampaknya telah menjadi tempat yang cukup sempit bagi diriku. Dan aku telah berkali-kali mendengarkan suara panggilan dari kejauhan yang tidak terduga. Sukun hanya menjawabnya, apakah panggilan itu berasal dari dunia lain yang telah kau sebutkan? Xiaoyan hanya tersenyum dan juga menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya Xiaoyan melayang ke udara. Dia melambaikan lengan bajunya yang dalam sekejap saja langit di seluruh benua Doki telah berubah menjadi kegelapan. Hal itu kemudian memunculkan sebuah lubang hitam yang benar-benar besar. Gu Yuan, Sukun, dan juga yang lainnya sekarang telah melayang di dekat dari Xiaoyan. Senior Sukun lalu bertanya, apakah lubang ini merupakan lorong menuju dunia lain? Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya dan dia kemudian mengatakan, sudahlah, mari kita pergi dan memasuki lubang itu. Karena ini merupakan lubang untuk menuju dunia lain yang disebutkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan mengetahui bahwa di dunia lain itu mungkin akan ada banyak bahaya. Demi antisipasi, Xiaoyan memberikan 4 potongan batu giok pada Gu Yuan, Sukun, Sun Er, dan juga Cailin. Yang kemudian Xiaoyan mengatakan pada Sun Er serta Cailin, ketika memasuki lorong dari lubang hitam ini, kalian tidak boleh jauh-jauh dariku dan jangan sampai kita terpisah. Namun, ketika hal itu terjadi dan kita menghadapi situasi yang kritis, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah melindungi diri sendiri. Bahkan jika sampai kita benar-benar terpisah, selama kalian masih memiliki potongan batu giok, maka aku akan bisa menemukan keberadaan kalian dengan mudah. Jangan sampai kehilangan potongan batu giok ini. Cailin dan juga Sun Er
menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari Soyen. Selanjutnya, Soyen pun melambaikan lengan bajunya dan dia berkata, "Sudahlah, mari kita pergi." Dia menjadi pemimpin yang pertama kali memasuki lubang hitam di langit. Hal itu segera diikuti oleh Sun Er, Cailin, Guyuan, dan juga Sukun. Fenomena lubang hitam yang ada di langit telah disaksikan oleh banyaknya orang di seluruh benua Doki ini. Pada akhirnya, orang-orang itu sambil melihat ke arah langit, mereka pun berkata, "Salam hormat Kaisar Api Soyen." Sementara Yalau kali ini juga melihat ke arah langit sambil mengatakan, "Bocah kecil, dunia 1000 besar kemungkinan lebih menarik dari benua Doki ini. Ketika diriku berhasil maju ke tahap Dodi di masa depan, maka aku juga akan pergi ke dunia 1000 besar. Pada saat itu, kau harus membiarkan gurumu ini untuk bersenang-senang." Sementara Xiao Xiao kali ini juga mengatakan, "Ayah, Ibu Cailin, Ibu Sun Er, aku akan datang mencari kalian bertiga ketika aku berhasil menembus ke tahap Dodi." Kekuatan dari Xiao Xiao saat ini berada di puncak dari bintang 9 Doseng. Hanya tinggal satu langkah saja dia bisa menjadi seorang Dodi. Sementara Xian yang berada di Pulau Naga Kuno, dirinya kali ini juga melihat ke arah langit sambil mengatakan, "Soyen, kau jangan mati dulu. Bagaimanapun juga, kau harus membuatkan obat-obatan untukku untuk cemilan." Pada akhirnya, sebuah akhir akan menjadi sebuah awal dari perjalanan baru kelompok Soyen. Soyen, Guyuan, Sun Er, Cailin, Sukun sekarang telah memasuki lorong yang benar-benar panjang dan gelap. Seolah-olah lorong ini tidak ada habisnya. Soyen kemudian mengatakan, "Di dalam lorong ini aku tidak menemukan adanya jejak Doki. Namun sepertinya ada sesuatu lain di dalam kegelapan yang secara perlahan menelan Doki di dalam tubuh kita." Guyuan mau tidak mau kali ini mengatakan, "Kenapa lorong ini seolah-olah tidak memiliki ujung?" Ketika berada di benua Doki dengan kekuatan kita saat ini, bisa melakukan perjalanan dalam jarak yang sangat jauh dengan waktu sesingkat mungkin. Namun sekarang seolah-olah cukup jauh untuk melintasi lorong hitam. Tatapan mata Soyen melihat pada lorong hitam ini dan kemudian dia berkata pada semuanya, "Lihatlah, sepertinya di depan sana ada cahaya. Dan seharusnya, jika tebakanku tidak salah, itu merupakan pintu keluar dari lorong hitam ini. Semuanya berhati-hatilah. Aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam tempat ini." Dan benar saja, tepat ketika kelompok dari Soyen mendekati pintu dari lorong hitam ini, di sana Soyen menemukan 2 titik cahaya kecil. Hal ini membuat Soyen melambaikan tangannya dan dia mengatakan, "Semuanya berhenti. Apakah kalian melihat 2 cahaya itu?" Guyuan, Sukun, Cailin, Sun Er melihat pada tempat yang ditunjuk oleh Soyen dan mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Secara perlahan, kelompok dari Soyen mendekati 2 cahaya itu dan menemukan bahwa sebenarnya 2 cahaya merupakan sepasang mata yang sangat besar. Hal ini membuat kelompok dari Soyen hanya bisa bergidik penuh dengan ketakutan. Detik berikutnya, di dalam lorong yang gelap ini terdengar suara yang bergema dengan keras. Benua Doki ini tidak pernah memiliki seseorang dalam kurun waktu 10.000 tahun yang bisa mencapai tahap Dodi. Namun pada akhirnya, aku tidak menyangka bahwa seorang elit Dodi akan terlahir kembali di benua Doki. Dengan kekuatan kalian berlima, pada akhirnya aku akan bisa dibebaskan dari tempat ini. Soyen bisa merasakan aura yang sangat mengerikan dari sepasang mata raksasa itu. Dia telah bersiap untuk melepaskan kekuatan terbesar jika makhluk raksasa ini berani memberikan serangan terhadap kelompok Soyen. Bahkan Sun Er, Cailin, dan juga Guyuan, mereka juga telah bersiap. Namun, ada sesuatu yang aneh dari Sukun ketika dia melihat sepasang mata raksasa ini. Seolah-olah Sukun memiliki sebuah keinginan untuk menyerah dan juga bersujud pada sepasang mata raksasa. Bahkan darah di dalam tubuhnya terasa cukup aneh dan juga bergejolak. Hal itu semakin kuat ketika tubuh dari Sukun mendekat pada sepasang mata raksasa. Soyen kemudian menghentikan pergerakan dari Sukun yang mencoba untuk mendekat pada sepasang mata raksasa. Dia lalu bertanya, "Senior Sukun, sebenarnya apa yang terjadi?" Sukun hanya terdiam sambil menggelengkan kepalanya dan tidak memberikan jawaban pada Soyen. Selanjutnya, tatapan mata dari Soyen melihat pada sepasang mata raksasa. Dia kemudian bertanya, "Yang mulia,
sebenarnya siapa dirimu? Sepasang mata raksasa itu kembali mengeluarkan suara. Siapa diriku kalian tidak perlu tahu, karena saat ini kalian semuanya akan mati. Sudah lama aku tidak memakan kekuatan Dodi. Dengan adanya kalian berlima, maka aku akan benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa dan melahap makhluk sialan ini, serta menyingkirkannya dari lorong hitam yang tidak berujung. Xiaoyan dengan raut wajah yang cukup serius, dia pun mengatakan, Tuan, kita baru saja dipromosikan menjadi seorang Dodi dari benua Doki. Dan kali ini, kita sedang melakukan perjalanan menuju dunia baru, mengikuti lorong hitam ini. Dan aku tidak tahu, apakah kita mengganggu istirahatmu? Mungkin percakapan kita sudah cukup sampai di sini, karena kita harus segera keluar dari lorong hitam. Xiaoyan kemudian melirik pada Cailin dan juga Sun Er sambil menganggukkan kepalanya. Dan kemudian Gu Yuan berkata, Xiaoyan, kita sudah hampir dekat dengan pintu keluarnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiaoyan berkata dengan suara yang cukup serius, kalian semuanya pergi terlebih dahulu, sementara diriku akan menahan makhluk ini. Di luar sana, aku akan bisa menemukan kalian semuanya apabila kalian masih memiliki potongan batu giok yang aku berikan. Cailin dan juga Sun Er berkata pada Xiaoyan, baiklah, kita akan menunggumu di dunia yang baru. Sebelum pergi, Cailin hanya melihat dengan serius ke arah Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, Xiaoyan, ingatlah, hidupmu hanyalah milik diriku. Setelah mengatakan hal ini, Sun Er, Cailin, Gu Yuan, dan juga Sukun, mereka berempat pergi bersama-sama untuk menuju pintu keluar dari lubang hitam ini. Sepasang mata raksasa ketika melihat pergerakan dari Sun Er dan juga yang lainnya pun, dia kembali berkata, sebenarnya kalian mau pergi kemana? Aku tidak akan pernah membiarkan kalian semuanya pergi dari dalam tempat ini. Makhluk itu pun mengeluarkan serangan dan mencoba untuk menghancurkan pintu keluar dari lubang hitam ini. Namun, sebelum hal itu terjadi, Gu Yuan yang melihat hal itu hanya bisa mengatakan, waspadalah, sebenarnya makhluk itu berencana menghancurkan pintu keluarnya. Xiaoyan tanpa basa-basi lagi, tubuhnya langsung menghilang dan dia mengeluarkan kekuatan yang besar untuk menghalangi serangan dari sepasang mata raksasa. Hal ini dilakukan sambil mengatakan, apakah sebenarnya kau mencoba menghancurkan pintu keluar? Jangan harap bisa semudah itu. Jari musim semi kuning, telapak tangan musim semi kuning, kemarahan surgawi musim semi kuning. 3 teknik do yang luar biasa dikeluarkan oleh Xiaoyan yang langsung menghantam serangan dari sepasang mata raksasa. Hal itu menghancurkannya dan menimbulkan ledakan yang cukup keras. Pada akhirnya, serangan milik Xiaoyan itu kembali mengenai sepasang mata raksasa. Hal tersebut membuat sepasang mata raksasa mengaum dengan cara yang cukup menyedihkan. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xiaoyan kembali mengeluarkan api teratai amarah Buddha. Hal seperti ini memancarkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Xiaoyan menjentikan jarinya dan api teratai amarah Buddha menuju sepasang mata raksasa. Sun Er yang telah sampai di pintu keluar dari lubang hitam ini sekali lagi melihat pada Xiaoyan sambil berteriak, kakak Xiaoyan, kita semuanya akan menunggumu. Jika kau mati, aku juga tidak ada gunanya untuk hidup di dunia ini. Xiaoyan hanya menjawabnya, tidak perlu khawatir, tidak mudah bagi Xiaoyan untuk bisa mati. Sun Er, Cailin, kalian harus menungguku di dunia yang baru dan aku pasti akan mencari kalian. Sun Er dan Cailin menganggukkan kepalanya. Dan akhirnya mereka berempat benar-benar menghilang dari lubang hitam ini. Detik berikutnya, dar! Api teratai amarah Buddha sekarang telah meledak dengan keras. Hal itu tepat mengenai wajah dari sepasang mata raksasa. Sementara Xiaoyan ketika menyaksikan ledakan tersebut hanya bisa berkata, aku Xiaoyan berada di tempat ini ingin menyaksikan sebenarnya siapa yang berani menghalangi jalanku. Terkena ledakan yang luar biasa dari api teratai amarah Buddha membuat sepasang mata raksasa itu berteriak dengan penuh kesakitan. Dia kemudian mengatakan, dasar manusia sialan, kaisar ini pasti akan membuatmu membayar dengan harga yang mahal. Ledakan dari api teratai amarah Buddha memunculkan cahaya yang benar-benar terang di dalam lubang hitam ini. Dan akhirnya Xiaoyan bisa menemukan sosok asli dari sepasang mata raksasa yang tidak lain itu merupakan naga emas yang benar-benar besar.
Naga emas itu pun sekali lagi berteriak pada Xiaoyan, "Bocah kecil, beraninya kau menyakiti diriku. Hari ini kau akan menderita sampai mati." Setelah mengatakan hal tersebut, naga emas pun mengayunkan cakar naganya ke arah Xiaoyan. Hal ini mengandung kekuatan penghancur yang tidak bisa diremehkan. Menghadapi serangan seperti itu, Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan pedang besar kini telah muncul di tangan dari Xiaoyan. Dia berniat untuk melakukan perlawanan pada naga emas yang telah memberikan serangan cakar itu. Tepat ketika Xiaoyan ingin memulai pertarungan habis-habisan, Xiaoyi tiba-tiba saja muncul di pundak dari Xiaoyan. Dia kemudian melihat dengan cukup serius pada naga emas yang ada di depan sana. Di dahi dari Xiaoyi saat ini ada sebuah simbol misterius, dan itu benar-benar mirip dengan simbol yang berada di dahi dari naga emas. Namun, jika dilihat lebih dekat, simbol yang berada di dahi dari Xiaoyi warnanya lebih cerah jika dibandingkan dengan simbol yang dimiliki oleh naga emas tersebut. Tiba-tiba saja, naga emas menghentikan serangan cakarnya terhadap Xiaoyan dan dia meraung ke arah Xiaoyi seolah-olah meminta tolong untuk membebaskannya dari sesuatu. Xiaoyi kali ini mengoceh dengan cara yang tidak jelas pada naga emas tersebut, dan Xiaoyan hanya bisa terdiam dengan cukup bingung karena dia sebenarnya tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Xiaoyi saat ini berbicara dengan naga emas menggunakan bahasa naga. Detik berikutnya, naga emas itu kembali meraung dengan cukup keras, dan di dahi dari naga emas tiba-tiba saja keluar dua sinar cahaya, yang satu berwarna hitam dan satunya lagi berwarna putih. Hal itu segera berubah menjadi dua sosok manusia dengan jubah hitam dan juga jubah putih. Xiaoyan bisa merasakan bahwa sosok yang berjubah putih memiliki aura yang mirip dengan senior Sukun, sementara sosok berjubah hitam memancarkan aura dingin dan juga jahat. Sosok hitam pun kali ini berkata pada sosok berjubah putih, "Sialan, sangat mustahil. Bagaimana caranya kau bisa melepaskan diri dari kendaliku? Sepertinya kau akan berhasil. Selama aku bisa menelan beberapa elit Dodi, maka aku juga akan benar-benar bisa menelan jiwamu." Sosok berjubah hitam menoleh pada Xiaoyan. Kemudian dia mengatakan, "Bocah, sebenarnya apa yang kau lakukan telah memberikan banyak bantuan terhadap diriku." Sosok hitam kembali melihat pada sosok putih dan dia mengatakan, "Setelah bertahun-tahun, kau sebenarnya masih memiliki obsesi yang sangat besar. Apakah kau tidak ingin menikmati sebuah kemuliaan dan juga kekayaan yang tidak ada habisnya jika kau menyerah saja padaku? Kenapa kau harus melawan sampai sejauh ini? Seharusnya kau sadar dengan kekuatanmu yang sekarang, kita tidak akan pernah memperlakukanmu dengan niat yang buruk jika kau menyerah." Sosok putih hanya tersenyum sambil menjawabnya, "Sebuah kemuliaan dan juga kekayaan yang tidak ada habisnya. Apakah kau pikir aku ini bodoh? Jangan kira aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan." Sosok hitam itu pun hanya tersenyum dengan bengis sambil berkata, "Raja Naga Emas, kau benar-benar memenuhi reputasimu. Namun, hari ini sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Dan ngomong-ngomong, aku berterima kasih banyak kepada bocah manusia ini. Jika bukan karena serangannya yang membuatmu terluka parah, kemungkinan aku tidak akan pernah bisa keluar dari dalam tubuh nagamu." Mendengar kata-kata itu, Raja Naga Emas pun segera berteriak, "Xiaoyi, tolong aku!" Sosok hitam melesat dengan cepat dan akan memberikan serangan pada Raja Naga Emas sambil mengatakan, "Karena tubuh fisikmu telah dirusak, maka kau hanya bisa mati hari ini." Tepat ketika serangan dari sosok hitam akan mengenai tubuh dari Raja Naga Emas, tiba-tiba saja ada sebuah api yang berwarna putih melesat dan menghalangi serangan dari sosok hitam. Karena api berwarna putih itu merupakan kekuatan gabungan dari 23 api surgawi yang tidak bisa diremehkan. Melihat hal ini, sosok hitam terlihat cukup syok, dan kemudian dia juga menemukan simbol misterius yang berada di dahi Xiaoyi. Hal ini membuat sosok hitam berkata, "Sialan,
segel rekarnasi. Bagaimana mungkin itu terjadi? Sementara Xiaoyan saat ini juga melambaikan lengan bajunya dan dia mengeluarkan panggung api surgawi yang di atasnya ada 22 dari api surgawi yang berbeda. Melihat hal tersebut, sosok hitam itu bisa merasakan kekuatan yang luar biasa dari panggung api surgawi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan bahaya yang besar dan juga ketakutan. Sosok hitam itu pun tubuhnya langsung berbalik dan mencoba melarikan diri dari dalam tempat ini. Namun, dari panggung api surgawi telah mengeluarkan sebuah formasi yang sangat besar dan hal itu menyelimuti tubuh dari sosok hitam. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, sosok hitam itu bisa merasakan bahwa tubuhnya akan tersegel. Tatapan matanya melihat pada Raja Naga Emas dan dia berteriak, "Aku tidak menyangka bahwa aku sekali lagi akan bisa melihat segel rekarnasi Raja Naga Emas. Karena masalahnya telah sampai di tahap ini, maka aku akan menghancurkan tubuhmu." Sosok hitam itu memberikan pukulan yang sangat mengerikan pada tubuh fisik dari Raja Naga Emas. Dan akhirnya, diar! Tubuh dari Raja Naga Emas itu pun sekarang telah langsung dihancurkan. Sosok hitam yang tubuhnya akan benar-benar menghilang karena ditelan oleh formasi yang diciptakan Xiaoyan. Sekali lagi dia berteriak, "Hahaha, Raja Naga Emas, tubuh fisikmu sekarang telah hancur. Fondasimu juga telah terguncang dan misiku bisa dianggap selesai. Lain kali, kegelapan akan muncul dan mengalahkan cahaya." Pada akhirnya, tubuh dari sosok hitam itu pun benar-benar tertelan oleh formasi milik Xiaoyan dan dia telah tersegel. Hal itu segera dimasukkan kembali ke dalam panggung api surgawi. Sosok putih yang tidak lain merupakan Raja Naga Emas segera tersenyum pada Xiaoyi dan juga Xiaoyan sambil mengatakan, "Terima kasih banyak atas bantuan kalian saat ini." Xiaoyi tidak menjawabnya karena dia mencoba mengingat sesuatu yang tampaknya cukup kenal dengan Raja Naga Emas. Namun Xiaoyi lupa siapa sebenarnya dan memiliki hubungan apa dengan orang ini. Sementara Xiaoyan hanya mengatakan, "Senior, ingatan dari Xiaoyi belum sepenuhnya pulih dan mohon maaf jika dia tidak mengingatmu. Sekarang apa yang harus kita lakukan?" Baru saja Xiaoyan mengatakan hal tersebut, ada sebuah pusaran yang terbentuk di dalam lubang hitam ini. Hal itu segera menyerap masuk tubuh dari Xiaoyan, Raja Naga Emas dan juga Xiaoyi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya, mereka bertiga akan dibawa kemana? Oleh pusaran yang memiliki kekuatan hisab di dalam lubang hitam ini. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.